Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yashubu khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su' illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Tatam Tajuddin, mata Allah betul hayati. Doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, memajukan dakwahnya, memanfaat ilmunya, dan insyaallah anak turunannya mengikuti beliau sampai akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga guru kita bersama Ketua Presidium Presiden kita 212 Kiai Haji Selamat Ma'arif. Minta maaf Kiai. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Terus berjuang untuk Islam. Semangat untuk di belakang umat Islam. Memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun begitu dahsyatnya tantangan beliau, kita sudah dengar tadi, sebenarnya sudah cukup. Saya cuma tambah sedikit saja. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, diluaskan rezekinya, dikuatkan imannya, dan terus berjuang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semua para kiai, para sesepuh, para alim ulama, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pada malam hari ini. Kita ada di majlis ini. Minggu yang lalu saya dihubungi untuk hadir, saya tidak bisa karena saya ada acara bersama Habib Syekh di Solo. Karena ada ziarah kubrah rencananya di akhir bulan November. Jadi saya harus ke sana, harus memastikan semuanya baik. Olehnya itu juga ada beberapa dakwah yang saya jalani. Saya mohon maaf kepada Pak Kiai dan semua jamaah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya sedikit saja menambahkan. Perjuangan Nabi besar Muhammad SAW harus dilanjutkan. Kalau kakek saya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Juhri itu di timur Indonesia membangun madrasah Al-Khairat, semua harus ada isyarahnya. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya Habib Rizik berangkat bukan sekedar berangkat hijrah begitu, tidak. Pasti istikharah. Pasti dapat petunjuk untuk supaya beliau pergi berangkat ke sana. Begitulah para ulia ussalihin. Dulu ada satu imam besar, Al-Habib Muhammad Al-Muhdar punya ayah, namanya Habib Ahmad Al-Muhdar. Dulu berada di Makkah. Saat satu waktu beliau sholat di Masjidil Haram, terjadi satu peristiwa. Khatibnya panjang khutbahnya, sedangkan sholatnya pendek. Beliau amar ma'ruf nahi munkar, langsung menegur kepada khatib tersebut, engkau membalik sunnah, pendekkan khutbahnya, panjangkanlah sholatnya. Dia tegur dengan tongkatnya. Akhirnya marah
di Masjidil Haram, kejar beliau masuk, pergi ke Ma'la, masuk ke makam datonya Sayyidah Khadijatul Kubra. Waktu itu masih ada gubahnya, masih ada kuncinya. Sekarang sudah tidak ada karena zamannya sudah berubah. Masuk ke makam itu, bersembunyi di situ. Datang mereka, lihat, cari, buka itu gubah, ternyata Habibnya nggak ada. Dicari besoknya 2 hari, Sultan pada zaman itu karena dengar cerita itu bilang, cari Habib ini, minta supaya dia tinggal di Makkah. Diundang makan, akhirnya datang Habib ini duduk bersama Sultan tersebut di Makkah dan diminta supaya Habib Ahmad tinggal. Dia bilang, tergantung Ummi Khadijatul Kubra. Kalau Ummi Khadijah mengizinkan saya tinggal, saya tinggal. Kalau tidak, saya akan kembali ke Hadramaut. Akhirnya ziarah ke makam Siti Khadijah, dan Siti Khadijah mengatakan, ya waladi, wahai anakku, engkau kembali ke Hadramaut, bukan tempatmu di sini. Itulah isyarah. Tunggu isyarah, insyaallah Habib Rizik akan kembali bersama kita. Yang penting kita harus kuat, bersatu. Jangan ada perpecahan belah, golongan, kelompok, semua Muslim sama. Kuat. Jangan sampai ada, oh ini kelompok ini kelompok ini, sudah, itu basi sudah. Udah nggak ada lagi. Harus fatasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kuatkan hubungan kita. Saya masuk di mana saja saya siap. Nggak ada. Kita sudah punya tariqah, kita sudah punya jalan. Jangan kita sibuk dengan khilafiyah. Hubungan kita harus lebih kuat. Kalau ada yang pakai kunut, kita kunut. Tidak ada pakai kunut, kita tidak kunut. Tidak ada masalah, sah sholatnya. Jangan karena pasal itu ribut, musuhan. Ini yang itu sudah tempo dulu, sudah nggak ada. Basi udah cerita itu. Kita sekarang harus siap apa? Harus praktek. Bagaimana supaya umat ini, umat Islam terdepan, maju, bantu fukara wal masakin dari umat Islam yang miskin. Kita bantu, jangan sampai ada umat Islam yang lapar mati karena lapar. Mas'ul kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya selama bulan puasa kemarin, majlis tutup, saya katakan sama jamaah, sekarang kita praktek, majlisnya praktek. Bagaimana? Tiap hari kita kasih makan. Tanpa masker, kasih makan orang. Mau ribut, Habib kenapa tidak pakai masker? Kita sudah wudu, insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga wudu. Jangan takut sama penyakit, tidak takut sama Allah. Maksiat berani, tapi tidak takut sama Allah. CCTV dia takut. Oh, ada CCTV di sini. Oh, bahaya. Takut ini. Sama Allah dia tidak takut. Dulu Habib Salim bin Jindan disuruh hormat sama Jepang, tidak mau beliau. Mau dipukul silahkan, masuk penjara silahkan. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Itulah Habib Rizik. Saya kemarin waktu acara pemilihan presiden, saya ditawar di telepon, Habib bikin acara di Monas. Karena cari Habibnya, kira-kira siapa yang bisa dari habaib yang bisa pimpin, bisa bikin acara di Monas. Akhirnya satu orang hubungin saya, Habib bisa bikin acara di Monas. Maksudnya untuk mendukung. Siapa lagi yang didukung? Siapkan berapa, Habib siap. Berapa miliar mau disiapkan, puluhan miliar. Kira-kira akidah berubah enggak? Jangan berubah. Cuma 2 pilihan. Waktu itu ya kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya dari mana uang ini? Yang kedua, kita malu sama Habib Rizik ditawarkan triliunan, ini cuma miliar. Kenapa mesti goyang? Harus kita jaga, kita terima ini uang. Dalam sekejap malaikat maut jemput, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habis. Gak ada manfaatnya. Olehnya itu kasih kuat akidah kita. Diuji pasti, orang beriman pasti kena ujian. Tapi harus tahu bocorannya. Soalnya harus kita tahu. Jawabannya pasti ada. Gak mungkin ada ujian tidak ada jawabannya.
Pasti ada jawabannya. Nah, jawabannya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin rezeki sudah diatur sama Allah. Saya punya Habib itu bin Salim Al-Jufri di Palu. Masuk di Palu, ngajar, nggak ada pertolongan sama siapa-siapa. Sehingga saya baca dalam syairnya, ilal ilmi adu wa tuga kullu muslimin bihali wa mali wal yurai wa bil fami. Ngajak kepada orang untuk menuju kepada menuntut ilmu, untuk kenal Allah. Mengajaknya bihali dengan perbuatannya. Kita ajak orang, dia lihat kita punya penampilan, oh ini orang Masya Allah. Dia ajak orang dengan baik, santun, oh. Makanya toleransi itu kita sudah punya. Nabi sudah ajarkan kita bagaimana orang kafir jatuh hati kepada Nabi Muhammad karena akhlak. Belum bicara Nabi Muhammad, orang kafir bilang, ini Muhammad sudah jauhkan kita dari Tuhan kita. Ngoceh ini ibu, di pasar dia ngoceh tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat ibu ini bawa bawaan yang berat. Kesian lihatnya, diambil, wahai ibu mari. Wahai ibu mari saya bawakan bawaannya. Padahal orang ini maki-maki Nabi Muhammad, caci maki Nabi Muhammad, tapi ditolong sama Nabi Muhammad. Dibawa bawaannya di padang syahra, padang pasir. Kalau kita mana mau, sudah maki-maki lah. Buang barangnya. Ngapain mesti tolong orang kayak gini? Nabi tidak. Nabi bisa lihat wanita susah, ditolong. Mari sini, saya angkat. Diantar sampai di rumahnya. Sampai di rumahnya sudah ditaruh barangnya. Terima kasih wahai anak muda. Kau telah membantu. Tidak ada saya lihat orang seperti engkau di negeri ini. Cantik wajahmu, akhlakmu baik. Ada yang mesti saya bantu lagi wahai ibu? Tidak, terima kasih. Balik pada Nabi Muhammad izin. Tunggu dulu, siapa namamu? Muhammad ibn Abdullah. Siapa? Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak. Nah sekarang kita, apakah orang mau masuk Islam karena kita atau orang berbalik jauhin Islam karena kita? Pertanyaan kepada kita masing-masing. Alhamdulillah 3 hari yang lalu ada yang masuk Islam di rumah. Siangnya dia datang bertiga, cuma ada urusan bisnis katanya. Mau tawarkan sesuatu, duduk cerita pasal corona, saya cerita juga dengan baik. Malam dia katakan, Habib, bolehkah saya masuk Islam? Saya bilang boleh. Kapan? Secepatnya besok. Dia bilang nggak bisa Habib. Dia sudah terserah kapan kau bisa. Tapi segera. Akhirnya masuk bersyahadat. Kenapa kau masuk Islam? Dia bilang saya dengar nasihat Habib dengan tutur kata yang baik. Saya tersentuh. Saya sudah lama ingin masuk Islam tapi dapat orang yang kasar, kejam, tanyanya macam-macam. Saya undur diri. Saya ingat saya punya kakek, itu aja. Jalannya beliau masuk satu kampung Nasrani, ada kelompok Islam kecil mau bangun madrasah Al-Khairat di situ. Waktu lewat ada pendeta, beliau dipinjamkan mobil Willys 1 punyanya Abri, zaman dulu cuma 1 di Palu. Beliau pakai masuk itu hutan 80 kilo dari Palu, lewat ada Nasrani. Beliau katakan sama muridnya, tanya orang itu mau kemana. Habib, itu pendeta. Saya tidak tanya dia pendeta, dia mau kemana. Dia bilang, tanya, Pak pendeta mau kemana. Dia bilang tujuannya sama di Kulawi, ada satu kampung namanya Kulawi. Tujuannya di situ. Ayo, ajak sama-sama sama kita. Duduk sama-sama sama Habib terus. Tujuannya satu kampung. Begitu sampai sana, Habib terus bilang, antar dia dulu ke gereja, baru kita ke madrasah, ke masjid. Antar dia. Hari itu pendeta bahasnya bukan Injil, yang dia bahas Habib terus bisa itu. Pembahasannya beliau, pakaiannya seperti itu, kok kenapa dia seperti itu? Akhlaknya luar biasa. Apa yang terjadi waktu mau bangun Al-Khairat?
tabung Al-Khairat dan bilang jangan berani ada yang ganggu madrasah Al-Khairat, harus berhadapan dengan kami. Misi kita harus masuk dengan pendidikan, jangan bersentuhan. Ada cara toleransi, bukan yang kayak Ustaz tadi katakan harus ganti kafir dengan non-Muslim. Bukan begitu caranya. Ada satu lagi pendeta mengajar di Al-Khairat. Waktu Habib itu ngajak dia mengajar, dia bilang, PKN tuh, maukah kau mengajar? Ajar anak-anak kita. Dia bingung. Ini pendeta bingung. Habib, tuan guru, saya bukan Muslim. Saya tahu. Kau mengajar Al-Jabar, hitung-hitungan. Habib itu bikin faraid, cara hitung pembagian waris kasih sama dia. Dia bingung, apa ini tuan guru? Saya tidak tahu ini pembagian waris menurut Islam. Kau bukan ajar ini, yang kau ajar Al-Jabar. Apa? Begitu juga. Dia katakan sama kelompok pendeta, ini luar biasa. Bingung dia dengan Al-Khairat. Sehingga hari ini, alhamdulillah di Indonesia Timur, Al-Khairat sudah punya madrasah 2000 madrasah. Alhamdulillah. Ini berkat kita semuanya. Al-Khairat punya semua muslimin, bukan itu nama saja, tapi semua yang punya, bukan satu kelompok. Kenapa? Karena kita mau berjihad melalui pendidikan. Olehnya itu saya tanya sama Kiai tadi berapa lama? Kiai bilang jam 10 lewat sedikit. Ini sudah lewat sedikit. Olehnya itu mudah-mudahan insyaallah lain waktu kita datang lagi, kita akan ngobrol lagi, kita akan cerita. Saya tidak ceramah. Sudah cukup Kiai ceramah. Saya cuma untuk bercerita saja, untuk perjuangan. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita, dan ini majelis InsyaAllah besar. Jaga akhlak di dalam majelis seperti ini, karena di sini ada malaikat. Kita malu kalau ada malaikat, kita punya adab sama malaikat tidak baik. Karena yang dicerita tadi, yang dibacakan adalah menakib, bicara tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhlaknya luar biasa. Nah, itu gak main-main, ini akhlak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini akhlaknya luar biasa, sehingga digelar, yang gelarkan dari langit Siddiq. Olehnya itu kita harus beradab dalam majelis ilmu. Dan saya cuma pesan satu saja. Saya minta maaf kalau kita jangan merokok dalam saat tahlil. Kalau selesai silahkan. Saya biasa dengan orang-orang yang merokok. Saya nggak ada melarang orang merokok, tapi kalau ini takutnya ini yang saya dapat dari guru saya, Al-Habib Salim Al-Syafiri. Beliau mengatakan seperti itu. Sultan beliau. Gitu. Jadi beliau pesan, saya kalau tidak sampaikan nanti saya salah. Saya sudah sampaikan, saya aman. Nah, terserah dari yang hadir. Tapi jangan marah sama saya minta maaf sebelumnya. Minta ampun. Jangan marah sama saya cuma menyampaikan. Kalau saya tidak sampaikan, nanti saya ditanya sama Habib Salim. Kau tahu, saya pernah ijazahkan kepadamu, tapi kau tidak laksanakan. Kenapa? Di sini pun malaikat, dan kita harap Nabi Muhammad hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Saya mohon maaf dari diri saya. Banyak yang saya mau ceritakan sebenarnya tentang Habib Idrus misalnya nanti lain waktu dan kesempatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala Imam Habib Idrus. Beliau ini cicit dari pembuat bendera merah putih. Jadi masih pejuang juga. Di bendera merah putih ini kakinya beliau yang bikin, ya. Kalau ini bikin apem. Jadi bapak ini bikin apem. Iya, ini kebawa gitu. Jadi semoga Allah berkahi. Insyaallah sampai pagi minggu depan bersama Ustaz Akhir Jumbil, ya. Barokah semoga majlis ini. Semoga Allah 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 Allah